Salatnya rajin tapi tetap rugi. 6 tanda-tanda orang salat tetapi rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua orang yang melaksanakan salat otomatis masuk surga. Bahkan dalam Al-Quran, Allah memberi peringatan keras bahwa ada orang yang rajin salat, tapi justru diancam celaka. Mengapa bisa demikian? Karena salat bukan hanya sekadar gerakan, tapi pertemuan agung dengan Allah yang menuntut kehadiran hati dan keikhlasan jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 4-6. Fawailun lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya dan yang berbuat ria. Kal Zainuddin menyampaikan dengan gaya khasnya, yang disesalkan di akhirat bukan karena tidak punya rumah mewah, tapi karena salatnya tidak sah. 6 tanda-tanda orang salat tetapi rugi. Pertama, salat dirasakan menjadi beban hidup. Penjelasan. Banyak orang salat karena takut dosa, bukan karena cinta kepada Allah. Ia menganggap salat seperti tugas berat, bukan sebagai kebutuhan ruhani. Contoh real. Seorang pegawai salat karena takut ditegur atasan ketika jam istirahat. Tetapi saat libur ia meninggalkan salat dengan alasan malas dan ngantuk. Pendapat ulama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ada yang menyembah karena takut neraka, itu ibadahnya budak. Ada yang menyembah karena mengharap surga, itu ibadahnya pedagang. Tapi yang terbaik adalah yang menyembah karena cinta, itulah ibadah orang merdeka. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa orang seperti ini hanya akan mendapat letihnya gerakan, bukan rahmat dari Allah. Kahot Zainuddin menegaskan, kalau azan terdengar, yang pertama bangun bukan hati, tapi keluhan, maka salat belum menjadi cahaya. Kedua, rajin salat, jika dilihat orang dia. Salat menjadi ajang pamer kealiman, bukan penghambaan. Ia hanya semangat salat saat di masjid besar, saat ada orang lain, atau saat menjadi imam. Contoh real, seorang pelajar salat berjamaah di sekolah saat pengawas hadir, tetapi di rumah sering melewatkan salat. Atau seorang pejabat salat dengan khusyuk ketika disorot kamera, namun ketika sendiri ia tinggalkan salat. Pendapat ulama, Imam Nawawi berkata, ria adalah penyakit hati yang menghancurkan amal. Lebih halus daripada semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Gus Baha pernah menyindir, kalau engkau salat hanya karena malu dengan manusia, maka sebenarnya engkau tidak malu kepada Allah. Kahatu Zainuddin MZ menyampaikan, kalau salat hanya agar terlihat saleh, maka itu bukan ibadah, itu acting. Dunia ini panggung, tapi bukan untuk berlakon di hadapan Tuhan. Ketiga, menunda-nunda waktu salat. Penjelasan, salat dianggap bisa ditunda seenaknya, padahal Allah telah menetapkan waktu dengan hikmah. Menunda salat menunjukkan bahwa ia belum menjadikan Allah prioritas. Contoh real, seorang pedagang sibuk melayani pelanggan hingga waktu salat asar hampir habis. Ia berkata, nanti saja salatnya, takut pelanggan kabur. Pendapat ulama, Imam Malik berkata, siapa yang lebih mementingkan urusan dunia daripada seruan Allah, maka ia telah membuat Tuhannya sendiri. Ustadz Adi Hidayat mengatakan, menunda salat adalah bukti Allah belum dianggap utama. Orang yang cinta pasti tidak menunda perjumpaan. Kahot Zainuddin MZ memberi gambaran, kita ini sering pakai logika, nanti saja salatnya kalau sempat. Padahal maut tidak pernah bilang nanti saja matinya. Keempat, tidak tumakninah, bacaan dan gerakan terlalu cepat. Penjelasan, salat dilakukan seperti mengejar kereta api. Bacaan hanya sekadar lewat di mulut, gerakan cepat tanpa jeda. Padahal tumakninah adalah rukun sah. Contoh real, seseorang salat maghrib dalam waktu kurang dari 2 menit, tidak ada jeda antara sujud dan berdiri. Bahkan, kadang tidak tahu apa yang dibaca. Pendapat ulama, Imam Ahmad menyatakan, salat tanpa tumakninah seperti orang yang sedang mengolok-olok Allah. Ustadz Abdul Somad mengatakan, tumakninah itu bukan soal lambat atau cepat, tapi soal hadirnya hati. Bahkan Nabi menyuruh orang yang tidak tumakninah untuk mengulang salatnya. Zainuddin MZ pernah berkata, salat itu bukan jogging spiritual, bukan cepat-cepatan, tapi bagaimana engkau benar-benar hadir menghadapnya. Kelima, selama salat tidak ingat Allah. Secara fisik ia menghadap kiblat, tetapi pikirannya mengembara ke urusan rumah, pekerjaan, bahkan makanan. Seorang ibu salat sambil memikirkan sayur di dapur, atau seorang pedagang memikirkan pelanggan sambil ruku. Pendapat ulama,
Imam yang salat orang yang salat tapi hatinya tidak mengingat Allah, seperti orang berbicara kepada angin. Gus Baha menyampaikan, kalau saat salat engkau memikirkan selain Allah, maka engkau telah menyia-nyiakan panggilan cinta. Khaled Zainuddin MZ pernah berseloroh, orang sekarang banyak yang salat sambil mikir utang, bukan zikir yang keluar, tapi daftar cicilan. Keenam, malas berjamaah. Penjelasan. Padahal salat berjamaah lebih utama 27 derajat. Namun banyak yang lebih memilih salat sendiri, atau bahkan meninggalkannya sama sekali. Contoh real, seorang laki-laki sehat dan tidak sibuk, tetapi lebih suka salat sendiri di rumah karena merasa malas ke masjid. Pendapat ulama Imam Abu Hanifah berkata, tidak ada alasan bagi laki-laki mukmin yang sehat untuk meninggalkan jamaah, kecuali karena kemunafikan yang tersembunyi. Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai menghidupkan salat berjamaah di kampungnya sebagai tanda kemajuan. Khaled Zainuddin MZ menyindir dengan halus, kita ini sering berkata, masjid dekat, kok belum datang juga. Tapi saat undangan makan walimahan, jarak 2 km pun ditempuh dengan senang. Penutup, salat bukan hanya soal gerakan, tapi soal arah hati. Orang yang merugi dalam salat bukan karena tidak tahu tata caranya, tetapi karena kehilangan makna di dalamnya. Salat harusnya mendekatkan, bukan menjauhkan. Menghidupkan, bukan mematikan rasa. Marilah kita introspeksi. Apakah salat kita selama ini telah menjadi cahaya? Ataukah hanya rutinitas yang kehilangan ruh? Allahumma ij'alna minal muqimina lis-salat, wa minal khashi'ina fil qiyam, wa minal ladhina taqbalta salatahum birahmatik. Amin ya Rabbal Alamin.